Hello AgriFans, welcome back to Deposit. Dengerin podcast Agritechsip. Oke, udah lama banget nih Deposit nggak tayang. Pasti AgriFans di rumah udah pada kangen banget sama podcast Agritechsip ini nih. Bener banget nih, buat AgriFriends yang sering bertanya-tanya kapan nih ada Deposit episode baru. Nah, kita kasih nih konten yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu pembahasan yang sangat menarik dengan narasumber yang juga nggak kalah menarik juga loh. Pasti kalian penasaran kan narasumbernya siapa? Penasaran dong? This is Deposit. Check this out! Sebelum mulai sharing-sharing, kita kenalan terlebih dahulu nih. Karena kalau nggak kenal kan nggak sayang nih ya. Perkenalkan, aku Caca dari TIP 21. Dan aku Hesti dari THP 21. Salam kenal semua. Oke, di tengah-tengah kita ini udah ada bintang tamu yang super keren dan super kece banget nih Kak Caca. Bener banget. Jadi kita harus kenalan dulu nih teman-teman. Oke, boleh kenalan dulu nggak sih ini Mas? Perkenalkan, nama saya Deva Darudi Karisma dari Prodi THP Angkatan 22. Ternyata Deva ini satu prodi sama aku ya teman-teman. Iya. Terus kalau di Agritechsip sebagai apa sekarang? Anggota muda. Oke, masih muda ya. Masih muda. Kita Masih anggota. unyu-unyunya. Kalau kita anggota? Ya, tahu sendirilah. Iya, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, mungkin dari Deva bisa sedikit sharing ke kita kesibukannya apa aja sih akhir-akhir ini? Kalau kesibukannya akhir-akhir ini masih nugas aja mungkin ya. Nugas, bantu orang tua. Ya, seperti kesibukan mahasiswa pada umumnya ya. Oke. Oh ya, jadi teman-teman, tema deposit kita kali ini yaitu bantu bisnis keluarga sambil kuliah. Bisa nggak ya? Oke, wah, dari topik aja ini udah sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama nih ya. Kita langsung aja nih ke Deva ya, meskipun kuliah tetap bisa bantu bangun bisnis keluarga ya nggak sih Hes? Iya, setuju banget nih Kak Caca. Oke, langsung saja dari Deva, udah nggak sabar banget untuk sharing pengalamannya kepada teman-teman semua ya kan ya Deva ya? Iya, oke. Dari Deva mungkin bisa diceritakan dulu usahanya seperti apa sih yang sedang dijalani dengan keluarganya. Kalau usaha yang lagi dijalanin sama keluarga ini lagi jualan cumi nyai. Nah, lagi jualan cumi itu berdiri sejak tahun 2008. 2008 namanya itu masih belum cumi. Nah, dulu masih namanya warung bambu. Oke. Nah, warung bambu karena dulu makanannya bukan cuma mie. Kayak makanan rumahan gitu. Oke. Tapi karena sekarang signature-nya udah mie, kita ganti nama Cumi Nyai gitu. Oke. Dari historis aja udah menarik nih Hesti. Iya, betul banget Kak Caca. Oke, jadi dari Deva nih sesuai ceritanya dia tuh berarti menjalankan kuliah sambil mengembangkan bisnis usaha keluarga ya. Mungkin dari Deva bisa menceritakan awal mula Deva ikut terjun langsung mengembangkan bisnis keluarga itu gimana sih? Jadi awal terjun ikut bisnis keluarga itu awal-awal Covid sih. 2020 itu ya. Iya. Aku ikutnya bulan April. Oke. Bulan April itu ikut. Nah, selama Covid itu kan aku useless ya. Di keluarga enggak apa-apain, bangun tidur, main game gitu aja. Nggak ada kegiatan lain. Iya, beban Masa no lab keluarga. lah ya. Iya, beban keluarga banget gitu kan. Ya kan sadar diri, akhirnya aku ikut terjun. Nah, di situ juga karena aku menyadari passionku dari dulu, emang suka bisnis, aku jualan dari SD emang gitu. Oh gitu, jadi Deva ini sudah terjun ke dalam bisnis keluarga sejak tahun 2020 pas pandemi. Iya, Hingga saat ini banget kan ya? Sampai sekarang. Oke, masih running sampai saat ini. Iya, selama menjalankan bisnis ini kendala apa sih yang pernah Deva alami? Jadi kendalaku waktu jualan itu mulai kerasanya pas masuk awal-awal kuliah sih. Dulu kan karena SMA nggak ngapa-ngapain ya, sekolahku ya jualan nggak sekolah malah. Pokok jalan aja udah pokok lulus gitu kan. Nah habis itu masuk kuliah itu mulai terbatas tuh. Aku udah nggak bisa all in untuk keluargaku, bantu keluargaku. Nah di situ ya mulai gak dapet duit kan, mulai berkurang duitnya aku sendiri gitu. Ya di situ sih. Oh, berarti struggle waktu pertama kali masuk kuliah lah ya. Ya. Culture shock lah ya Iya, dengan culture shock-nya lah. Oke, tadi itu kan kendala-kendala yang baru dialami Deva pas awal masuk kuliah karena adalah 1-2 hal yang membuat terkendala ya kan. Nah, dari Deva sendiri sebelumnya apakah pernah terbesit di pikiran Deva buat kayak nggak usah kuliah lah, kan udah ada usaha, nerusin usaha keluarga aja gitu. Oh jelas pernah. Soalnya ya awal-awal Covid itu kan itu ya meledak ya. Jadi kan semua orang di rumah kan, kita nggak boleh keluar gitu.
Nah, cuminya ini bikin terbaru. Jadi cuminya ini frozen. Jadi bisa Inovasi disimpan. baru. Iya, inovasi baru di kulkas gitu kan. Jadi kayak boleh sebut merek ini? Gak apa-apa. Ya, Kayak jadi- sebelah gitu. Ya, kayak sebelah itu produk Indosat gitu. Iya. Oke. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi Terus tiba-tiba kenapa kok kepikiran kuliah nih? karena kewajiban ya. Oh, kewajiban. Atau Disuruh ada orang tua, tuntutan? iya. Oh, ada tuntutan. Karena kan kewajibannya orang tua itu menyekolahkan anak ya. Oh, Oke. menyekolahkan setinggi-tingginya. Iya, menyekolahkan setinggi-tingginya. Ya karena memang orang tua pasti mau yang terbaik untuk Betul, kita. iya. Betul. Nah, kalau menurut Deva nih, kan Deva udah kuliah semester 4 ya? Semester 4. Ya, semester 4. Deva juga menjalani usaha itu. Apa sih yang Deva pelajari saat Deva berwirausaha? Dan ilmu apa sih yang nggak Deva dapat pas saat kuliah? Jadi yang tak dapat waktu di terjun langsung di lapang ya, berusaha itu public speaking sih. Public speaking dulu aku kan introvert kan, cuma bisa main game gitu di kamar. Takut ketemu orang, ya gitu. Itu pasti sih. Udah pasti kan. Capek gitu ketemu orang ya? Iya. Akhirnya aku pernah ikut-ikut seminar-seminar gitu. Oke. Nah itu disuruh belajar public speaking. Nah aku dapatnya di situ. Oh, Terus bisa bikin kayak flyer-flyer gitu jualan. Pamflet penjualan Ya gitu. pamflet penjualan. Terus skill itu fotografer gitu. oh iya. Ternyata banyak banget ya soft skill yang bisa didapatkan dari berwirausaha sendiri. Dan berwirausaha memang mencakup beberapa ilmu yang nggak kita dapetin di perkuliahan Ya, ya. benar. Oke Dev, tadi kan itu soft skill yang didapatkan saat kamu berwirausaha. Nah sekarang nih, soft skill apa yang kamu dapatkan saat kuliah dan kamu terapkan saat berwirausaha? Dari kuliah tuh aku bisa nambah teman sih. Nah kalau dari pelajaran kuliahnya di THP kan tentang potongan pangan ya. Iya. Nggak dapat dong masalah kewirausahaan. Sedikit. Sedikit lah ya, Sedikit tersenggol. ada. At least ada lah. Ada, tapi aku dapatnya dari relasi teman-teman. Kan banyak tuh teman-teman yang jago di editing ini, fotografer gitu-gitu. Aku dapatnya di situ. Oke. Jadi bisa upskillku. Iya, kan tadi Deva ngomongnya dapat relasi berupa teman-teman perkuliahan gitu ya. Ya. Nah, teman-teman kamu kan pastinya tahu ya kalau kamu itu menjalankan bisnis usaha keluarga. Tahu semua. Apalagi teman-teman Agriteksi agriteksi ya. yang ada di depan ini ya. Gimana sih respon mereka mengenai kamu nih sebagai mahasiswa yang juga berwirausaha? Mensupport banget sih. keren banget sih temenmu ya. Iya, semenjak aku presentasi kan ada pelajaran kewirausahaan tuh. Nah, waktu presentasi Cumi Nyai itu langsung pada beli semua sih. Keren. Berarti circle pertemanannya itu sangat positif ya. Positif banget. Mendukung banget. Iya. Kayak gini nih circle-circle yang harus ditiru ya. Iya, boleh nggak aku masuk circle kamu? Enggak. Nggak diajak tuh ya. Nggak boleh. Boleh dong. Oke. Aku sempet kaget banget. Kaget gitu ya. banget ya, shock gitu dengan jawabannya. Apakah kita tidak kurang positif Iya, gitu? apakah kita toxic gitu ya. Oke, kita lanjut. Betul Oke. topik. Kan Deva ini aku mau tanya sih, gimana sih pendapat kamu? Di luar sana kan banyak tuh mahasiswa yang keluarganya punya usaha, tapi mereka tuh nggak mau bantu buat mengembangkan usaha keluarganya. Ya, betul. Mungkin karena mereka malu atau mereka merasa kalau usaha itu tuh bukan passionnya dari mereka gitu. Benar-benar. Gimana tanggapannya Deva terkait mahasiswa yang seperti itu? Wajar sih kalau anak tuh malu. Karena kan anak sekarang tuh pengen kelihatan hedon ya. Oke, benar sih. Itu realistik aja udah. Oke. Kayak gitu. Ya gimana? Kita punya prinsip hidup sendiri-sendiri. Nah, kita nggak bisa menilai juga mau gimana. Cuma kalau saran dari aku sih, nggak usah malu lah ya. Namanya cari uang kan. Iya. Cari cuan, bantu orang tua. Betul. Ada peluang yang besar, kenapa kita nggak ambil? Benar. Gitu. Iya. Dia tuh Deva kan juga kalau teman-teman orang tuanya udah punya usaha itu kan termasuk privilege gitu loh. Kamu nggak Iya. usah bingung-bingung mau usaha apa, tinggal join saja sama orang tua kan. Tinggal lanjutin kan. Iya, ilmu dapat, Ilmu dapat. privilege dapat. Tinggal Enak. perkuliahannya ilmunya bisa diterapin makin Betul. besar lagi tuh usaha. Betul sekali. Oke, tadi itu kan pendapat Dev tentang muda-mudi yang juga mahasiswa tapi malah nggak memilih melanjutkan usaha orang tuanya yang mungkin ada gitu ya. Tapi is oke, dari Deva sendiri mungkin ada motivasi tersendiri nggak sih yang semangat untuk meneruskan usaha dari keluarganya ini sambil kuliah juga tentunya motivasinya. Motivasi yang bikin aku semangat terus wirausaha. Oke. Ada sih, jadi waktu itu ada pengalaman ya. Lagi ngobrol nih sama seorang. Oke, seseorang nih ya. Ya. Siapa nih seseorangnya? Lagi ngobrol sama seorang tuh,
tanya tuh aku masuk jalur apa Oke. gitu. Terus Nah, kaget dia aku masuk mandiri. Kagetnya gimana tuh? Oh, kamu mandiri main duit kamu. Waduh. Waduh, ngejelek banget ya? sakit ya. Iya, ngejelek sakit. banget. Nah, itulah yang bikin aku terus semangat untuk jualan terus. Gitu. Buat buktiin kayak emang kenapa lo jalur iya, sendiri gitu nggak ada ya. salahnya. Gitu. Betul banget. Emang menjalankan usaha sambil kuliah emang nggak mudah ya. Mana masih ada pressure-pressure seperti itu, seperti Deva tadi contohnya. Nah, kalau Deva sendiri pernah nggak sih merasakan susahnya membagi waktu antara perkuliahan dengan usaha yang Deva jalani? Kalau aku untuk masalah bagi waktu tuh nggak ada susahnya sih. Nah, ini yang dibilang karena banyak tadi masalah privilege itu ya karena ini kan usaha orang tua. Iya, Ya udah, itu bukan kewajiban 100% kita lah. Jadi ketika kita ada tugas ya udah nugas aja. Ya, ketika kita free baru kita bantu gitu. Oh, jadi selama ini tuh Deva menjalankan usahanya tuh jamnya fleksibel. Kalau misalnya emang mau ngerjain tugas, ya Ya ngerjain udah tugas nugas, aja. iya. Tapi kalau ada waktu luang, Deva Ya, bantu bantu. orang tua. Intinya tahulah tingkat prioritas kita tuh apa aja dulu. Iya, betul. Ya itu lagi ya, privilege-nya itu selain enak dan juga jam kerjanya fleksibel. Fleksibel. Ya simulasi menjadi bos lah ya. Benar, Betul enak banget. Iya, kalau boleh tahu nih dari Deva, apakah sudah ada pandangan ke depannya setelah lulus kuliah ini mau fokus ngembangin usaha cuy nyainya atau mau membuat usaha lain atau mau gimana nih? Ya. Mau lanjut pendidikan atau gimana? Oh, setelah ada 2 plan sih sebenarnya. Setelah lulus nih antara mau lanjut S2 atau mau lanjut di kerja dulu. Oh, Gitu. Nah, habis kerja mau ngembangin usahaku. usaha cuy tadi Cuma ya. karena usahaku masih belum ada tempat. Jadi nggak bisa makan di tempat gitu. Oke, jadi ada strategi lah gimana Iya, ada caranya strategi. biar lebih besar lagi. Nah, Ya, jadi kan pandangannya Deva itu habis lulus kuliah S1 mau bekerja bekerja. sama mau nerusin Lanjut- S2. ya, Ya. lanjut S2. Nah, kira-kira kalau bekerja ini mau di bidang apa sih, Deva? Sih mungkin di pengolahan pangannya ya, seperti fakultasku sekarang ini ya. Oh, iya, oke, iya betul. Teknologi pertanian Iya, ya. teknologi Mungkin lebih ke pertanian. pengolahan pangan yang frozen food dan lain-lain Benar. gitu. Ya, yang masih ada kaitannya dengan produknya Deva ini Iya. ya. Mungkin teman-teman AgriFriends di rumah yang udah pernah punya pengalaman magang atau pengalaman kerja mungkin bisa komen di bawah ini ya. Siapa tahu bisa jadi info buat kita semua ya kan. Iya, betul banget, bisa sharing-sharing juga ya. Kan Mbaknya juga pernah ya. Iya, aku pernah magang, Deva. Oke. Di mana, Mbaknya? Di ini pabrik apa namanya, sosis sama nugget. Oke, perusahaannya nggak bisa kita sebut ya. Iya, karena aku nggak di endorse guys. Oke. Nanti kalau pengen lebih lanjut lagi dibahas mungkin bisa CP Mbak Esti lewat Instagram di bawah ini ya. Betul. Oke, kan dari Deva tadi dari awal udah menjelaskan, menceritakan ke kita semua bagaimana dia menjalankan usahanya bersama keluarga. Nah, sekarang aku penasaran banget nih, bagaimana sih produk Deva dan keluarganya yang katanya namanya itu Cuy Minyai ya kan? Mungkin Deva bisa dijelaskan dulu. Bisa dijelaskan. Ayo produknya masuk dong. Try. Sri. Soalnya, oke. Pasti teman-teman AgriFriends ini pada penasaran nih ya. Nah, ini dia produknya. Wow. Udah datang nih. Udah datang nih. Oke, mungkin dari Deva bisa dijelaskan dulu nih produknya ya. Aku ambil Aku satu pegang ya. satu. Oke. Oke, kita boleh dibuka ya. Oke, Di sini boleh. awalnya ada paper ballnya Oke, paper dan ball. tutupnya. Nah, di atas tutupnya ini ada nama. Produknya. Bukan. Apa nih namanya? Nama usahanya. Nama usaha. Oke, maaf ya teman-teman agak Maaf ya. loading. Kabel usaha. Oke. Di sini ada tulisannya dari kapan kita berdirinya. Oke, 2008 Dan ada ini ya. kontaknya juga bisa cek di sini gitu. Oke, mungkin Soalnya bisa ada di zoom in sosmednya ya. juga ya. Ada sosmednya juga Instagram ya. Mungkin dari editor nanti dikasih di sini ya buat kontak personnya, oke? Boleh. Oke, kita buka dulu nih, Boleh Deva. buka Udah dulu. menggoda sekali nih. Wah, ini dia. Wah, kamu pengen nggak? Aku udah pengen ini. Gimana Antri Deva? Ini banget, kok beda sumpah. ini? Oh ya, ini ada 2 varian. Oke. Nah, ini yang aku bawa varian pertama ini ada cumi somai. Nah, itu ada mie, siomainya dan ada ayamnya. Wah, Ya. ayamnya banyak ini ya. Wah. Oke. Kalau yang kedua- ini? Nah, yang kedua ini ada siomay small gitu. Oke, oh. Kenapa somai small namanya? Isinya cuma siomay aja, isi 5. Oh, Oh, gitu. tapi cukup banyak ya si 5 itu. Iya. Ini ada 2 sebenarnya, ada small ada sama large. Nah, yang large itu isi 10. Wah. Oh, gitu. Iya. Terus ini di sini ada apa lagi nih? Ada perintilan-perintilannya Nah, nih, ada Dev? perintilan, ada kuahnya yang pertama nih, ada Oke, kuahnya. wah. Terus ada sambelnya. Oke. Ini ada acar dan lombok. Berarti untuk satu produk ini dapat segininya?
Ya, ini jangan lupa. Oke, oh masih ada ini ada lagi. sumpit sama sendok. Iya. Nah, kalau siomay small pakai sendok kan nggak bisa pakai sumpit ya. Iya Ya, sih. iya, iya. betul. Bisa sih kalau bisa Oh, ya. iya. Bisa kalau untuk orang-orang yang bisa. Oke. Wah, enak banget ya tadi reviewnya. Tapi kayaknya akan lebih enak lagi nih, Hes. Kalau makan pakai Yang merah-merah itu tuh. apa nih yang merah-merah nih, Mbak Hes? Apa itu, Mbak? Kamu nggak tahu? Nggak tahu aku. Aku kasih tahu ya dia. Boleh. Ini tuh makaroni dari produknya Agristore Agritech, teman-teman. Wah, dari yang menaungi itu departemen kewirausahaan Betul. pastinya. Kalau makan cuimi pakai ini pasti tambah. Mantap. Oke, bisa. Mungkin teman-teman yang penasaran sama produk-produk Agristore yang lainnya bisa lihat di IG-nya Agritech di bawah ini ya. Betul. Oke. Oh ya, Deva kan sekarang nih udah jadi anggota muda UKKM Agritech baru Iya, masuk kan baru ya. masuk. Tahu nggak sih Deva itu kalau di Agritech tuh ada AFB? Pernah denger sih, tapi aku nggak tahu itu apa, Mbak. Oh, jadi kamu belum tahu nih AFB itu apa? Nggak tahu. Aku bantu jelasin ya, AFB itu Agritech Family Business. Untuk lebih jelasnya mungkin Kak Caca bisa bantuin. Oke, AFB itu kan tadi udah dijelaskan Agritech Family Business. Jadi itu untuk anggota UKKM Agritech especially nih ya, itu bisa join ke program kerja AFB ini karena buat kalian anggota Agritech seperti Deva ini yang punya usaha bisa dipromosikan oleh UKKM Agritech melalui sosial medianya UKKM Agritech. Oh, jadi lebih biar jangkauannya lebih luas aja Bener gitu banget. kan. Keren banget ya punya program kayak gitu ya. Iya bener. dong. Cuma ada di mana? Agritech. Buat kalian yang pengen privilege seperti itu ya, join dulu Agritech. Sangat menarik banget ya Ca bahasan kita pada siang menjelang sore ini. Apalagi bintang tamu kita ini super keren banget, super Iya. kece, santuy banget dia jalanin usaha sambil Enjoyable kuliah. banget. Iya betul. Dan juga dia nggak pelit ilmu dan Iya, juga bener. pengalaman. Berbagi lah ya ceritanya kita di sini. Bener banget nih Hes, buat agrifans di rumah yang masih penasaran sama Deva atau dengan produknya Deva, Cuiminya ini, bisa kontak Deva lewat Instagramnya atau Instagramnya Cuimi ini ya teman-teman. Iya, Deva aja bisa nih kuliah sambil berwirausaha. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa yang ingin memulai berwirausaha, jangan takut ataupun ragu untuk memulai. Bener banget teman-teman. Depasut kali ini bener-bener mindful banget buat kita ya. Iya. Terima kasih banyak buat Deva yang udah berbagi pengalamannya bersama kita. Iya, betul banget nih Kak Caca. Podcast kali ini super insightful, apalagi ditemani Deva sebagai bintang tamu dan juga sudah sharing pengalamannya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk aku, Kak Caca maupun AgriFriends semuanya. Iya. Sebelum kita akhiri deposit kali ini, mungkin dari Deva bisa memberi closing statement untuk aku, Kak Caca maupun Teman-teman teman-teman di rumah. Di rumah. Oke. Silahkan Deva. Oke, mungkin aku mau ngasih saran aja Mbak daripada sepatah dua kata. silakan. Nah, ini saran untuk teman-teman AgriFriends ya. Buat kalian yang pengen mulai usaha atau pengen belajar kewirausahaan, jangan malu untuk melakukan. Selalu manfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Oke, gitu aja sih Mbak. Terima kasih Deva atas pesan yang telah disampaikan ke teman-teman Agritech semua. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita selama ngangong-ngangong tadi, apa sih Kak Caca? Jadi kesimpulan dari pembahasan kita dari awal sampai akhir kali ini itu dimanapun kita menemukan peluang, di situ kita ambil peluangnya. Jadi jangan sia-siakan peluang. Apalagi buat kalian yang masih muda ya kan, Iya, masih ada betul. tenaga, masih ada ilmu dan lain sebagainya, dimanfaatkan. Apalagi dalam segi berwirausaha teman-teman. Oke, itu tadi deposit pada hari ini. Semoga bermanfaat dan berkesan untuk kita semua. Cek info-info terbaru seputar deposit next episode dan juga info mengenai Agritech di Instagram Agritech dan juga TikTok Agritech di bawah ini ya. Jangan lupa follow, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan deposit next episode hanya di YouTube dan Spotify Agritech. See you Agri Friends.